Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Bu Eis. Salam Alhamdulillah. sehat. Ya, Ibu, eh, siang hari ini ada waktu luang nggak, Bu? Alhamdulillah. Kalau waktu pasti ada. Emang ada apa ya, Bu Eis? Ada yang bisa saya bantu? Iya, Bu. Saya mempunyai permasalahan yang ingin saya bicarakan dengan Bu. Apakah bersedia? Oh, tentu. Boleh. Saya senang bisa berbagi dengan Ibu. Kalau boleh saya tahu, kira-kira permasalahan apa ya yang Ibu miliki? Iya, Bu. Begini, saya mempunyai permasalahan terkait pembelajaran saya di kelas, Bu. Jadi, di kelas saya itu ada seorang anak yang sulit sekali fokus dalam belajar. Jadi ketika anak ini mau belajar, pikirannya itu tidak ada di kelas, Bu. Jadi pikirannya itu nggak tahu di mana gitu. Jadi sulit Oh, sekali untuk fokus. Nah, apabila ada temannya di sampingnya atau di depannya, selalu saja mengganggu temannya itu, Bu. Jadi kemudian ketika ada barang atau benda di depannya, anak ini selalu aja mengambil kemudian membantunya atau melempar temannya. Bisa mengganggu di kelas, Bu. Itu permasalahan yang sedang saya hadapi. oh ya, mungkin sebetulnya anak ini dia melakukan seperti itu karena dia ingin mendapatkan perhatian lebih dari kita sebagai gurunya. Mungkin Ibu bisa memberikan perhatian lebih pada siswa tersebut. Kira-kira mungkin Ibu tahu kenapa siswa ini bisa berperilaku seperti itu. Iya, Bu. Jadi mungkin ada beberapa faktor ya, Bu, yang melatar belakangi anak tersebut memiliki karakter seperti itu. Memang betul seperti mungkin anak ini mencari perhatian yang lebih dari gurunya atau dari teman-temannya ini. Nah, setelah saya amati, saya memposisikan diri sebagai teman ya. Jadi saya itu tidak memposisikan sebagai guru tapi teman sehingga kita dapat mengetahui apa motivasi dia untuk eh, apa mengganggu temannya atau tidak fokus dalam belajar. Seperti itu, Bu. Oh ya, bagus. Setelah Ibu mengetahui faktor penyebab utama kenapa siswa ini bisa berperilaku seperti itu, berarti kita bisa eh, tahu langkah selanjutnya untuk mengatasi siswa-siswi kita yang melakukan satu tindakan yang membuat kelas tidak nyaman tentunya, apalagi pada saat proses KBM berlangsung. Baik Ibu, setelah Ibu tahu faktor penyebab kenapa anak itu bisa melakukan hal tersebut, bagaimana kira-kira cara Ibu untuk mengatasi hal tersebut? Halo Bu Eis. Ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Eis? Alhamdulillah, baik Ibu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah sehat Bu.
Kenapa, Bu? Alhamdulillah. Ada yang bisa saya Ibu, bantu? iya Bu, saya mempunyai sedikit permasalahan di kelas. Nah, apakah Ibu ada waktu? Alhamdulillah, siang hari ini saya lagi free, Bu. Mudah-mudahan bisa membantu Ibu. Apakah ada yang bisa saya bantu, Bu Eis? Ya Bu, saya sedang mempunyai permasalahan terkait pembelajaran di kelas. Jadi ada siswa yang sulit sekali fokus dalam belajar. Nah, siswa ini kalau dalam belajar di awal-awal pembelajaran ini, anak ini sulit sekali fokus sehingga anak ini suka mengganggu teman-temannya yang ada di depannya atau yang ada di sampingnya seperti itu, Bu. Hmm. Kemudian anak ini juga suka apa membuat eh, anak-anak di kelasnya ini sering merasa terganggu begitu, Bu. Lama-kelamaan dapat mengganggu pembelajaran juga, Bu. Nah, itu permasalahan yang sedang saya hadapi pada saat ini, Bu. Oh, begitu. Emang masalah-masalah seperti itu tidak hanya terjadi di tingkat SD ya, di SMP, di SMA pun sering terjadi. Mungkin siswa-siswi ibu itu dia ingin mencari perhatian lebih dari bapak ibu gurunya. Nah, untuk mendapatkan perhatian lebih, dia melakukan hal-hal seperti itu. Nah, sekarang coba saya ingin mengetahui kira-kira penyebab utama dari siswa-siswi ibu melakukan hal tersebut, apa faktor utamanya? Ya, Bu, saya kira ada beberapa faktor ya, Bu, yang melatar Ya. belakangi anak tersebut melakukan hal itu. Di antaranya mungkin anak ini ingin mencari perhatian dari bapak atau ibu gurunya dan juga dari teman-temannya. Yang kedua, tidak tahu ya Bu, mungkin anak ini dalam pembelajarannya sulit sekali fokus gitu Bu. Seperti itu Bu. Oh, begitu. Itu lebih bagus lagi ya, Iya. karena Ibu mengetahui faktor utama yang menyebabkan siswa-siswi kita melakukan tindakan-tindakan yang kurang baik, sehingga tindakan itu bisa mengganggu proses KBM di kelas. Baik Ibu, setelah Ibu tahu faktor penyebab dari permasalahan murid Ibu itu, bagaimanakah kira-kira cara Ibu untuk mengatasi siswa-siswi yang bermasalah tersebut? Baik, yang pertama mungkin saya akan melakukan salah satu teknik ya Bu. Yang pertama di sini saya akan melakukan teknik stop, di mana teknik stop ini merupakan teknik sederhana dalam eh, dalam bentuk untuk melatih mindfulness anak melalui pernapasan. Nah, mindfulness merupakan kondisi yang memusatkan pikiran terhadap emosi yang dirasakan. Jadi dengan teknik stop ini diharapkan anak tersebut bisa lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran yang akan dilaksanakan. Selain itu, bisa juga dengan ice breaking ya, Bu. Dengan ice Ya, breaking diharapkan anak dapat mampu lebih bersemangat lagi dalam mengikuti pembelajaran, lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran. Jadi saya akan melakukan dua teknik ya Bu. Yang pertama tadi teknik stop, yang kedua adalah dengan menggunakan ice breaking yang bervariatif. Seperti itu, Bu. ya, alhamdulillah itu sangat bagus sekali bisa jika sudah bisa diterapkan di kelas.
Nah, itu salah satu teknik yang bisa Ibu lakukan di kelas. Mungkin saya juga bisa melakukan teknik-teknik itu di kelas saya nanti. Oh ya, Bu, Ya. kira-kira apa komitmen Ibu terhadap masalah ini? Komitmen saya terhadap permasalahan yang sedang saya hadapi, tentunya saya akan terus melakukan teknik stop ataupun ice breaking secara berkelanjutan sehingga pembelajaran akan menjadi lebih menyenangkan dan fokus siswa pun akan terkendali, membawa siswa ke atmosfer dalam kelas, membawa siswa untuk lebih fokus belajarnya. Seperti itu, Bu, komitmen yang akan saya lakukan. Alhamdulillah, mudah-mudahan komitmennya bisa terus dilakukan sampai nanti proses pembelajaran berakhir ya Bu ya, dan anak bisa merubah sikap ke arah yang lebih baik lagi. Itu memang tujuan kita sebagai pengajar. Baik Ibu, siapa saja kira-kira yang dapat membantu Ya. Ibu untuk menangani masalah-masalah pembelajaran tersebut di kelas, Bu? Baik, Bu. Yang dapat membantu saya dalam mengatasi masalah ini adalah yang pertama tentu saja Bapak Kepala Sekolah. Saya akan senantiasa selalu berbicara, mencurahkan di kelas terhadap Bapak Kepala Sekolah. Kemudian saya juga akan menceritakan permasalahan ini sejauh atas permasalahan yang saya hadapi. Dan itu juga saya akan berkolaborasi dengan orang tua dalam seperti itu, Ibu. Ya, baik. Terima kasih Bu Ei, sangat bagus sekali ketika kita memiliki kita bisa mencari solusi yang terbaik. Salah satunya kita bisa sharing, bisa berkolaborasi dengan sejawat, dengan Bapak Kepala Sekolah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Nah, setelah kita berbagi pada siang hari ini, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Perasaan saya setelah saya berkonsultasi bersama Ibu, tentu saja perasaan saya menjadi lebih lega dari sebelumnya, Bu. Karena dengan bercerita kepada Ibu terkait permasalahan saya, eh, juga Ibu memberikan gambaran, ide, dan solusi, Alhamdulillah, Bu, saya sangat senang dan saya sangat merasa terbantu. Terima kasih, Ibu. Alhamdulillah. Saya pun terima kasih karena sudah dipercaya ya untuk menjadi teman sharing dari Bu Eis. Apakah masih ada yang ingin dibicarakan lagi mungkin dari Bu Eis? Saya kira saya cukup, Bu. Saya sudah dapat poin pentingnya, juga sudah dapat gambaran dan jawabannya. Terima kasih Ibu atas kesempatan waktunya yang diberikan kepada saya. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Sami-sami Bu Eis. Semoga Ya, kita Ibu. dapat selalu sharing ya Bu untuk berbagi pengetahuan, bukan hanya permasalahan saja. Oke, terima kasih kembali untuk Bu Ya, Eis. terima Satu kasih Ibu. nuhun. Iya, Ya, sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Eis. Waalaikumsalam Ibu. Ibu. Apa kabar Bu Eis? Alhamdulillah Ibu, kabar baik. Bagaimana dengan Ibu sendiri? Alhamdulillah sehat. Sudah lama kita tidak berjumpa ya. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa bersua walaupun hanya secara virtual.
Oh iya Bu Eis, Ya, maaf Bu. saya telah mengganggu waktu istirahatnya. Siang hari ini apakah Ibu punya waktu luang? Alhamdulillah Ibu ada. Alhamdulillah saya telah barusan setelah istirahat ya Bu. Jadi sekarang ada waktu yang luang yang banyak Bu. Emangnya ada apa ya Bu? Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bu Eis atas waktu dan kesempatannya. Saya siang Ya. hari ini ingin berbagi dengan Bu Eis. Kebetulan saya punya permasalahan di kelas. Salah satunya saya memiliki anak yang sangat-sangat pendiam. Dia tidak mudah bergaul dengan teman-temannya di kelas, sehingga ketika ada pembelajaran klasikal, terutama ketika pembelajaran kelompok, anak ini sulit sekali untuk ikut serta pada kegiatan-kegiatan seperti itu. Nah, saya ingin sekali sharing dengan Bu Eis bagaimana cara mengatasi anak-anak yang introvert atau anak-anak yang terlalu pendiam di kelasnya, biar dia bisa bergaul, biar dia bisa berbaur dengan teman-teman satu kelasnya. Oh Mungkin ya. itu permasalahannya, Kira-kira, Bu. oh Ya, seperti itu. iya, Bu. Kira-kira faktor utama yang menyebabkan anak itu memiliki sifat introvert, kira-kira apa ya Bu menurut Ibu? Oh iya, kalau dari informasi umum yang saya dapatkan, saya tanya dari teman-temannya, saya juga sedikit melakukan pendekatan kepada anak tersebut. Kemudian ada salah satu tetangganya yang bilang, sebetulnya anak ini pada waktu kecil dia ceria sekali sama seperti anak pada umumnya. Mereka bisa bergaul dengan temannya. Hanya saja ketika ayahnya sudah tiada, mulai ditinggal sama ayahnya, siswa ini sudah mulai menutup diri dari keramaian. Mungkin itu baru alasan utama yang bisa saya temukan kenapa anak ini menjadi anak yang pendiam di kelas. Itu Bu Eis. Oh iya, seperti itu Bu. Ya, ya, jadi setelah Ya, ayahnya meninggal, anak itu menjadi seorang anak yang pendiam ya Bu. ya betul. Ya, jadi seberapa besar harapan Ibu kepada siswa itu Bu? Kalau harapan saya cukup besar ya, karena dari awalnya anak ini sebetulnya normal, bisa bergaul, tapi karena dia merasa kehilangan, mungkin kehilangan ini kehilangan yang sangat luar biasa. Kebetulan anak ini sangat dekat dengan ayahnya, jadi dia agak menutup diri terhadap teman-temannya di kelas maupun di lingkungan rumahnya. Nah, harapan saya mudah-mudahan saya bisa mengubah sedikit demi sedikit anak ini kembali normal seperti biasa, tentu dengan bantuan rekan-rekan Bapak Ibu guru yang lain. Mungkin itu harapan saya, Bu. Ya, semoga harapan Ibu bisa terlaksana sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Nah, Ibu lalu Alhamdulillah. apa yang Ibu lakukan ya untuk mengatasi siswa tersebut? Baik, untuk hal yang akan saya lakukan untuk mengatasi siswa tersebut, salah satunya saya melakukan observasi, observasi secara umum. Tentu saya mencari tahu latar belakang siswa ini dengan bertanya kepada Bapak Ibu guru yang mengajar sebelumnya, kepada wali kelas sebelumnya. Kemudian saya juga mencari informasi dari Bapak Ibu guru BK untuk mengetahui lebih lanjut sebetulnya kenapa siswa ini menjadi siswa yang sangat pendiam di kelasnya. Begitu Ibu.
Ya, bagus sekali ya Ibu. Apa rencana Ibu, saya juga sangat setuju dengan apa yang akan Ibu lakukan terhadap murid Ibu itu. Lalu, kapan Ibu akan memberikan bimbingan yang secara insentif kepada siswa itu? Ya, alhamdulillah kalau bimbingan, insya Allah saya sudah berkolaborasi dengan guru BK. Guru BK memberikan bimbingan konseling individu. Saya mengikuti aturan yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru BK. Saya pun memberikan bimbingan pribadi, melakukan pendekatan secara pribadi dari hati ke hati untuk mengetahui sejauh mana anak ini bisa menerima dan bisa terbuka untuk menerima orang lain supaya dia bisa menjadi orang yang lebih apa ya, lebih riang lagi, bisa bergaul lagi dengan sahabat-sahabatnya di kelas. Mungkin itu Bu, salah satunya yang akan saya lakukan. Iya Ibu, Alhamdulillah ya Ibu, suatu rencana atau suatu bimbingan yang sangat bagus. Lalu apa tindak lanjut yang akan Ibu lakukan untuk menangani siswa itu? Ya, tindak lanjut yang akan saya lakukan, saya akan melakukan kolaborasi tentunya dengan beberapa stakeholder yang ada di sekolah kita. Salah satunya saya akan bekerja sama dengan tim guru BK yang menangani siswa ini sebelumnya, akan memberikan layanan individu, kemudian akan bekerja sama juga dengan wali kelas sebelumnya, kemudian dengan orang tua siswa tersebut, juga saya akan melibatkan teman-temannya agar siswa ini bisa mulai membuka diri untuk menerima orang lain di dekatnya. Itu mungkin Bu yang bisa saya lakukan. Hmm. Iya. Lalu siapa saja yang akan Ibu libatkan dalam menangani siswa tersebut? Ya, untuk menangani siswa tersebut, sebelumnya saya sudah melibatkan guru-guru BK, kemudian orang tua dari siswa itu sendiri, kemudian Bapak Ibu guru yang mengajar sebelumnya untuk mencari informasi, tentunya juga saya melibatkan teman-teman sekelasnya Bu. Tak Kegiatan itu saya lakukan tentu diketahui oleh Bapak Kepala Sekolah. Saya pun berkoordinasi dengan guru BK, dengan Bapak Kepala Sekolah. Mungkin itu yang bisa membantu menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi, Bu. Saya bisa bekerja sama dengan teman-teman sejawat. Ya. Jadi tentunya atas pengetahuan kepala sekolah ya Bu, Iya, dengan betul. apa kolaborasi dengan rekan sejawat, juga dengan tadi dengan orang tua ya Bu ya. Iya, betul. Iya. Bagaimana nih Ibu perasaan Ibu setelah melakukan bincang-bincang atau sharing dengan saya? Alhamdulillah Bu Uis, ternyata permasalahan itu kalau dipendam sendiri memang nggak ada jalan temunya, tapi setelah saya sharing dengan Bu Uis, sharing dengan teman-teman, ternyata perasaan saya menjadi lebih lega, senang, dan mendapatkan solusi yang terbaik untuk mengatasi permasalahan yang saya hadapi. Hatur nuhun Bu Uis telah mau menjadi Sama Ibu. pekan untuk berbagi siang hari ini. Iya Ibu, sama-sama. Nah Ibu, setelah perbincangan ini kira-kira masih ada yang ingin dibicarakan lagi? Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu Eis atas waktu dan kesempatannya. Kebetulan untuk siang hari ini
Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih. Mungkin ini dulu yang bisa saya sharing kepada Bu Eis. Maaf telah mengganggu waktunya. Terima kasih Iya, Ibu. banyak. Sama-sama, Ibu. Ya, hatur nuhun. Mungkin lain Waalaikumsalam. kali saya mau berbagi lagi dengan Bu Is untuk menyelesaikan sesuatu yang lebih baik lagi. Hatur nuhun Bu Is, kalau begitu saya akhiri perjumpaan kita siang Ya, hari ini. Selamat siang. ya, sami-sami, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.